Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua saudaraku sehat dan tidak kurang suatu apapun pagi ini. Baik saudaraku, sebelum kita mulai aktivitas sepanjang hari ini, ada baiknya kita menyatukan hati kita dan kita serahkan diri kita pada Tuhan melalui doa dan persembahan pujian maupun ketulusan hati kita kepadanya. Saatnya kita mendengarkan pujian dan kita nyanyikan untuk mempermuliakan nama Tuhan dari buku DHKBP 210 Sia ayat 1 ayat 2 Isedo Alealeta. Isedo Alealeta na solo mubai ale ale na sumor Tuhan Yesus ay torope ale ale na dihasiang ano sa loob na imasari mo lumate daging mo Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri, naikkan doa padanya. Terpuji namamu Tuhan yang setia menyertai kami hingga pagi ini. Saatnya kami bersekutu dengan Engkau. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Salam saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini, tepatnya Senin 27 Maret 2023. Tertulis dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai 11. Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Demikian dituliskan di sana. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Asa torang di boto hamu, manirang nabadia sian narosam, dohot naramun sian nagajing. Asa di boto hamu huhuk mengajar hot tuhala Israel sudai uhum, akan nyaturhon di Jehovah tunasida marhite sian si Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata seorang bijak, sampai kapanpun hidup ini tidak pernah lepas dari perjuangan untuk mengalahkan segala penderitaan. Penderitaan selalu mengejar dan menghantui hidup manusia dari waktu ke waktu.
pergumulan dan segala sisi kehidupan manusia. Rasa cemas, khawatir, takut, acap kali membuat manusia hilang kendali diri dan bersembunyi dari hal-hal yang terang. Semua itu juga penyebab manusia diam seribu bahasa. Bahkan manusia menjadi manusia yang selalu membisu dan susah dikaji, dipelajari, dan didalami isi hatinya. Manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan tertinggi dengan mahkota yang dikaruniakan Tuhan, harus senantiasa menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang menerima anugerah terbesar, mahkota kehidupan, dan teladan dalam segala hal. Manusia pun dilarang untuk berbuat segala bentuk kejahatan, apalagi dosa-dosa yang sangat dibenci Tuhan. Manusia hanya dituntut melakukan kebaikan, kebajikan, pengasihan, dan jangan sekali-sekali jatuh dalam pencobaan. Hilangkan dari dirimu segala kemunafikan, kerakusan, pertikaian, perselisihan, kenajisan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Waktunya manusia mengendalikan diri, menyadari diri, mengintrospeksi diri, dan datang pada Tuhan menyesali dosa-dosanya. Tapi saudara tahu, ternyata banyak manusia yang tidak peduli dengan aturan, hukum, dan kebenaran Tuhan. Mereka mengandalkan rasio, pikiran, kelihayan, kecerdikan, pengetahuan, mengatasi permasalahan dan melakukan segala sesuatu yang menurutnya halal dan bukan haram. Bahkan yang paling menyedihkan, banyak manusia yang melakukan kecurangan, bahkan menajiskan nama Tuhan dan baitnya yang kudus. Mereka memakai nama Tuhan, namun mencoreng namanya, baik di depan altar sinagoge atau tempat-tempat kudus. Tuhan marah, membenci anak-anak daripada Harun yang selalu menajiskan, mencemarkan baitnya dan ruang maha kudusnya yang disebut dengan kemah suci. Kisah sedih ini tentu menjadi pelajaran berharga buat kita. Harun sebagai hamba Tuhan yang selalu menopang adiknya Musa dalam setiap pelayanan, kepemimpinan, dan juga di dalam menuntun umat Israel. Tapi sayang, anak-anak dari Harun mencoreng kesetiaan, ketaatan, kebaikan dari ayahnya. Anak-anak Harun yang bernama Nadab dan juga Abihu adalah dua nama anak yang bersaudara yang mencoreng nama Tuhan, menajiskan bait Allah, menajiskan kemah suci. Kita tahu kemah kudus, kemah suci, tempat Allah bersemayam, ruang Allah, tempat menyembah Tuhan, tempat mempersembahkan sesuatu persembahan pada Tuhan. Ternyata dicemarkan kedua anak, Abihu dan Nadab. Pantas saja Tuhan marah dan murka kepada kedua anak ini. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami arti sebuah kekudusan. Saudaraku, apakah ada di antara kita bersikap seperti itu?
Kita datang ke gereja, tapi kita bukan orang yang menguduskan Tuhan. Justru kita adalah orang-orang yang menajiskan kekudusan daripada hari Minggu atau baik Allah. Rodo kita malam Minggu, alai dak sirro hatta. Rodo kita mari ete pujian, alai dang tu debata ete pujian teta bain, mapar rodo hatta. Kebisuku maruhani debata. Saudaraku, mari hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita harus menguduskan bait Allah, ruang Maha Kudus tersebut. Dan jangan sekali-sekali menajiskannya. Jangan engkau bersikap seperti anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Kita harus mau melakukan terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik baginya. Dan jangan sekali-sekali menodai bait Allah, ruang Maha Kudus, tempat kita memuji nama Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan, ketulusan. Hiduplah seperti hamba-hamba Tuhan yang saleh. Mumpung waktu masih ada sama kita, berbuatlah yang baik di mata Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, harus kamu bisa membedakan mana yang kudus, tidak kudus. Mana yang najis, tidak najis. Hilangkan dari dirimu kenajisan. Engkau harus kudus. Engkau harus suci. Badia maho. Jala perbadia ima bagas corde bata. Perbadia ima aka inganan ni pamujian. Una komabiar. Dongan debata dohong. Borhak bima kita manopo ulauta. Tiap hatan debata sedarion. Torang mata bodo. Sakai debata di kita na hinokopna. Tu dia ho mengalaka. Totong madapota persulian. Tuhan tamat dongani ho. Dok masa darion. Sonang maroham. Muluraput Yesus. Nak persukpe. Alai mulut Yesus dongami, duk sonang rohami, gabi pucuma debata di ngulum, marhiti ete dung sonang rohaku.
Yate Tuhan di hatam sadarion. Ima marguo kami mengulah-ulau nami sadarion. Pasu-pasu mahami marsangak magwarmo marhiti ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Selamat pagi. Horas. Tuhan memberkati. Shalom.